Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat RSSP, jumpa lagi di podcast RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kepala Ruang di Ruang VIP Wijaya Kusuma RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Ini Bapak Waloyo, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Apa kabar Bapak Waloyo? Alhamdulillah kabar baik Mbak Reni. Terima kasih sudah mengundang saya di podcastnya RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rumah sakit kita yang sangat kita cintai ini. Baik, menarik sekali ya Pak. Hari ini kita bisa ngobrol langsung tentang bagaimana pelayanan VIP di RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Dan kebetulan Bapak merupakan garda terdepan langsung yang berhubungan langsung dengan pasien ya Pak ya. Baik, terima kasih Mbak bisa Reni. kita mulai dengan mungkin apa yang membedakan Pak pelayanan VIP di RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen dengan pelayanan pasien reguler. Terima kasih Mbak Reni. Sahabat sehat RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Nah, untuk perbedaannya ya, untuk pelayanan di VIP RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen ini, VIP itu merupakan pelayanan yang lebih private, lebih personal. Jadi untuk pelayanan di ruang VIP ini pasien akan mendapatkan kamar yang lebih nyaman, lebih private, lebih terjaga. Selain itu juga pelayanan medis dan keperawatannya yang lebih cepat dan responsif. Kami juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, jadi untuk memberikan pengalaman yang baik kepada pasien maupun keluarga pasien. Jadi kami tidak hanya fokus pada penyembuhan, tapi juga kenyamanan dan kepuasan bagi keluarga maupun pengunjung pasien. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi karena ini merupakan VIP, apa saja Pak layanan unggulan yang ada di ruang Wijaya Kusuma itu sendiri Pak? Ya, untuk layanan unggulan ya Mbak Dani ya, ini untuk sahabat sehat semua, untuk layanan unggulan di ruang VIP ini ada beberapa. Yang pertama yaitu terkait bahwa kami itu berfokus pada pelayanan ke pasien atau biasa disebut dengan pasien center care. Nah, untuk pelayanan ini pasien jadi lebih mendapatkan pelayanan yang intensif, pasien lebih mendapatkan perhatian yang lebih. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi ya, koordinasi dengan beberapa petugas medis maupun non medis, misalnya pemeriksaan penunjang dan sebagainya. Itu kami juga menggunakan komunikasi yang digital. Jadi ketika ada suatu permasalahan, baik dokter, perawat, tenaga kesehatan penunjang itu akan merespon kondisi pasien itu lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu adanya layanan tambahan, misalnya dari pelayanan gizi yang langsung bisa keluarga konsultasi dengan ahli gizinya. Kemudian selain itu juga dari petugas farmasi itu juga bisa langsung memberikan asuhan farmasi ke pasien. Jadi ketika memberikan obat itu keluarga langsung bisa mengetahui fungsi obat ini apa gitu. Kemudian pasien juga lebih nyaman, lebih tahu apa manfaat obat. Mungkin itu Mbak Reni. Iya. Kalau untuk pembiayaannya bagaimana Pak Waloyo? Apakah bisa menggunakan BPJS? Sangat bisa Mbak Rani. Untuk pasien-pasien di Wijaya Kusuma ini ya, ini selain pasien pasien umum tentu saja sangat bisa. Kemudian pasien BPJS juga sangat bisa. Baik BPJS hak kelasnya 1 ataupun hak kelas 2 itu juga bisa naik di ruang Wijaya Kusuma. Jadi jangan khawatir, semua pasien BPJS bisa, terutama yang kelas 2 dan kelas 1. Kalau hak kelas 3 tidak bisa naik ke ruang Wijaya Kusuma. Selain pasien umum, pasien BPJS di Wijaya Kusuma itu juga melayani pasien-pasien asuransi. Jadi ketika ada pasien asuransi juga bisa ke ruang Wijaya Kusuma. Oh ya, baik Pak. Kalau pakai BPJS Pak, opname di Wijaya Kusuma nanti harus masih tombok atau? Oh ya. Gini Mbak Reni, untuk terkait tombok atau tidak itu jadi tidak semua pasien itu nanti tombok, jadi belum tentu ya untuk. Nah, nanti ketika dari DPJP itu sudah mengizinkan pasien untuk pulang, jadi termasuk juga pasien BPJS. Nah, itu nanti dokter kan akan menuliskan diagnosa ya, dokter menuliskan diagnosa dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian dari petugas administrasi akan melakukan coding di bagian rekam medis. Nah, setelah dikodingkan tersebut nanti akan muncul biaya klaim-klaiman dari BPJS itu berapa. Nah, nanti itu dicocokkan dengan real cost selama perawatan. Jadi
ketika hasil coding sudah dicocokkan dengan real cost dan biaya klaim-klaiman lebih besar ataupun sama dengan real cost, nanti pasien tidak tombok. Jadi tapi ketika pasien real cost-nya lebih besar sedangkan klaim-klaimannya sedikit, itu tentu ada perhitungan sesuai dengan peraturan BPJS yang berlaku. Jadi tidak semua pasien yang naik kelas di Wijaya itu tombok. Menarik sekali nih pelayanan di VIP Wijaya Kusuma. Kita ingin tahu Pak, kira-kira fasilitas apa yang bisa didapatkan baik oleh penunggu ataupun keluarga pasien apabila keluarganya dirawat di Wijaya Kusuma? Gini Mbak Dani, untuk fasilitas ya, ini banyak sekali fasilitas yang kita bisa dapatkan ya ketika keluarga pasien ada yang opnam di ruang Wijaya Kusuma. Yang pertama untuk pasien itu ya, misalnya pasien masuk itu dari IGD pun pasien juga sudah bisa langsung milih dokter. Jadi ketika pasien menghendaki dirawat oleh dokter A misalnya, itu pasien ketika masih di IGD itu langsung saja bilang ke petugas IGD. Jadi nanti bisa milih dokter siapa yang ingin merawat. Kemudian sesampai di ruangan rawat inap itu nanti tempat tidurnya ya, untuk tempat tidurnya itu sudah elektrik, jadi tempat tidur yang terbaru, jadi sudah ada tombolnya, bisa diatur naik turun, kemudian papan pengamannya juga sudah ada, jadi pasien sangat nyaman bisa tidur di tempat tidur yang sudah elektrik Mbak Dani, sudah ada tombol-tombolnya. Kemudian selain itu juga ada neskol ya, biasanya ketika pasien kan membutuhkan bantuan perawat atau apa, itu kan biasanya harus ke ruang jaga perawat. Nah, kalau di ruang Wijaya Kusuma itu tidak perlu, jadi cukup menekan tombol saja, nanti itu sudah terhubung ke ruang perawat. Jadi perawatnya langsung masuk ke ruang Wijaya Kusuma. Kemudian selain itu juga ada fasilitas meja makan pasien ya, yang bisa langsung didorong ke dekat pasien. Jadi ketika pasien bed rest tidak bisa duduk, itu untuk meja makannya sudah bisa langsung di dekatnya pasien. Selain itu misalnya untuk tempat-tempat lemari, penyimpanan baju, itu juga sudah ada dilengkapi, cukup luas Mbak Reni untuk fasilitasnya. Kemudian selain itu untuk kamar mandi ya, neskol tadi untuk neskolnya itu juga sudah ada di kamar mandi. Jadi ketika pasien misalnya pada saat di kamar mandi kok delalah itu membutuhkan bantuan dari perawat, itu juga langsung bisa menekan. Nah, pada saat di kamar mandi itu ketika ada emergensi, ketika tombol ditekan itu langsung berbunyi itu beda, warnanya sudah merah. Jadi ketika ada tombol warna merah, maka perawat segera langsung ke kamar mandi pasien. Selain itu untuk fasilitas di kamar mandi juga sudah ada air panas dinginnya. Jadi ketika mandi kita nggak perlu takut kedinginan kalau misalnya untuk penunggu yang pengen mandi. Untuk fasilitasnya. Kemudian selain itu untuk penunggu pasien Mbak Reni, penunggu pasien itu juga banyak sekali. Yang pertama itu yang ketika masuk itu juga ada musola. Jadi di ruang Wijaya Kusuma itu sudah ada musola yang cukup representatif. Jadi ketika keluarga pasien, pengunjung maupun penunggu yang misalnya usianya sudah sepuh gitu, daripada ke masjid lumayan jauh, jadi cukup di Wijaya Kusuma aja di lantai 4 itu ada musola yang cukup representatif. Di sana sudah disediakan mukena, kemudian sarung untuk laki-laki misalnya lupa nggak bawa sarung, kemudian juga ada sajadah, kemudian juga ada Al-Quran misalnya mau mengaji, itu juga sudah disediakan Mbak Reni. Selain itu untuk yang di ruang tunggu itu juga ada lobbynya cukup luas Mbak Reni. Di sana juga misalnya sore hari itu kan bisa langsung melihat pemandangan matahari terbenam ya, kita kan biasanya cukup indah ya di lantai, karena Wijaya Kusuma ini tempatnya di lantai 4, jadi ketika kita sore hari santai-santai daripada jenuh di ruangan nunggu terus, misalnya bergantian dengan keluarga lain, itu juga bisa santai di lobi. Nanti di sana bisa melihat pemandangan yang cukup indah karena di lantai 4 nanti bisa langsung melihat matahari terbenam. Selain itu di sana juga ada majalah, kemudian juga ada papan, kami menyebutnya adalah papan pintar. Nah, di situ ada beberapa informasi yang selalu kami update. Jadi informasi-informasi seputar dunia kesehatan itu bisa didapatkan di situ Mbak Reni. Untuk fasilitas bagi keluarga pasien atau penunggu pasien itu di sana juga sudah ada sofa bed Mbak. Jadi ketika capek itu sofa sofanya itu bisa dilebarkan, jadi bisa untuk tidur pasien. Jadi di sana juga sudah ada bantalnya 2. Wah, jadi bukan hanya kamarnya yang bagus ya Pak ya, tapi pelayanannya juga ke langsung pasien center care gitu loh. Jadi mengutamakan dari kebutuhan pasien itu sendiri. Kemudian apakah ada inovasi yang dimiliki oleh Wijaya Kusuma Pak
terkait pelayanan di Wijaya Kusuma? Oh iya, untuk inovasi-inovasi Mbak Reni, kami kan juga itu tadi pasien center care, kemudian integrated patient care system. Jadi semuanya itu berbasis teknologi, karena sekarang kalau tidak mengikuti teknologi tentu akan sangat ketinggalan. Jadi mulai dari rekam medis itu sekarang di rumah sakit, baik di ruang Wijaya Kusuma maupun di ruang lain itu semua sudah menggunakan rekam medis elektronik. Jadi ketika ada permasalahan apapun tidak ada di ruangan situ, dokter juga langsung bisa membaca. Kemudian bagian dari ahli gizi, dari apoteker itu semua bisa langsung membaca di situ. Jadi ketika ada permasalahan semua langsung bisa dibicarakan. Jadi kami juga melibatkan keluarga pasien. Jadi ketika ada mau melakukan suatu tindakan apapun, kemudian ada permasalahan apapun, kami mengutamakan musyawarah. Jadi melibatkan keluarga pasien dalam pengambilan keputusan. Begitu Mbak Reni. Kita tahu ya Pak ya, biasanya pasien VIP itu kan ekspektasi terhadap pelayanannya itu tinggi. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus dari Bapak Waluyo beserta tim untuk memenuhi ekspektasi dari pasien atau keluarga pasien yang dirawat di VIP. Iya, ya, betul sekali Mbak Reni itu. Kalau di VIP itu kan biasanya ekspektasinya keluarganya itu tinggi ya. Biasanya yang di opnam itu para pejabat, kemudian anggota DPR kayak gitu, kemudian artis itu juga pernah ada Mbak Reni. Jadi ekspektasinya sangat-sangat tinggi. Tapi kami selalu memberikan komunikasi ya. Kami mengutamakan komunikasi. Dan sebagian besar dari perawat kami itu juga sudah memberikan mendapatkan pelatihan excellent service. Jadi kami tetap akan mengutamakan pelayanan, memberikan service yang excellent, memberikan pelayanan yang prima untuk ruangan-ruangan di kami. Jadi kami apapun ekspektasi dari keluarga pasien, tentu kami sebagai pemberi pelayanan tentu akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien maupun keluarga dan pengunjung di ruang Wijaya Kusuma ini Mbak. Iya, agar pasien keluarga merasa nyaman ya Pak Iya, ya. iya, karena di sini kan penting tidak hanya itu. pasien saja. Jadi Iya. untuk keluarga pasien, pengunjung itu juga nyaman. Jadi nanti menunggu pasien itu kan juga jenuh ya. Iya. Jadi ketika nyaman di situ, jadi pasien juga senang, keluarga juga senang dan tidak akan terasa capek karena menunggu pasien gitu. Mungkin ini Pak, kalau keluarga ada yang membutuhkan makan gitu Pak, Iya. kan agak jauh ya lokasinya di lantai 4, gedungnya paling timur. Seperti itu mungkin ada fasilitas dari rumah sakit Pak Oh iya, untuk menunggu. oh sangat-sangat ada Mbak Reni ini. Ya untuk yang di ruangan sendiri ya Mbak Reni, untuk keluarga pasien itu kan misalnya kalau cuman membutuhkan kopi atau teh itu kan di sana juga sudah ada fasilitas dispenser, juga ada kulkas. Nah dispensernya itu juga bisa diatur, ada air panasnya, air dingin, kemudian yang air biasa juga ada. Jadi ketika keluarga pasien itu mau membuat kopi ataupun teh untuk penunggu pasien itu di sana juga sudah disediani, misalnya kopi, teh atau gula itu juga sudah disediani dari bagian gizi Mbak Reni. Kayak di Itu untuk hotel kalau ya. kalau cukup hanya minum. Tapi kalau membutuhkan makan ya untuk keluarga pasien itu sekebetulan di sebelah ruang Wijaya Kusuma itu ada kafe dokteran Mbak. Jadi ketika membutuhkan makanan yang untuk pengunjung pasien atau penunggu pasien ya, keluarga pasien terutama, itu bisa langsung telepon ya. Di sana sudah ada nomor teleponnya di bagian di kafe dokteran. Jadi di ruang Wijaya Kusuma itu ada daftar menu, sekalian nomor telepon dan daftar harga. Jadi ketika keluarga pasien membutuhkan makanan itu tentu tinggal pilih menu apa, telepon di bagian kafe dokteran, itu langsung nanti petugas kafe dokteran yang langsung mengantar ke lantai 4. Jadi nggak perlu repot-repot jauh-jauh, bingung waduh nanti kalau lapar gimana kayak gitu ya. Jadi cukup itu menghubungi di kafe dokteran. Iya, sekarang kan teknologi canggih Mbak. Jadi semua langsung bisa terlayani di ruangan. Iya. Wah, menarik sekali ini. Terus ketika pasien pulang Pak, itu pembayarannya kalau masih ada tombokan seperti itu bisa kredit, maksudnya bisa pakai SCD atau transfer atau harus cash Pak? Ya, gini Mbak Deni, untuk ya ini untuk pasien ya ketika pulang itu kan biasanya diurusi bagian administrasi dari ruangan. Kemudian dari bagian administrasi setelah sampai di kasir, nanti kasir yang menghubungi di petugas di ruang Wijaya Kusuma. Jadi ketika kasir sudah menghubungi nanti disampaikan habisnya sekian gitu, misalnya tomboknya sekian gitu.
Nah, nanti dari petugas kami itu ke keluarga pasien. Jadi memberitahukan bahwa administrasi sudah siap dan bisa dibayarkan. Nah, nanti untuk pembayarannya biasanya kalau jam kerja itu pagi hari itu nanti di lantai 1. Jadi cukup turun di bawah itu kalau mau membayar secara langsung. Jadi cash bisa. Tapi kalau tidak, misalnya mohon maaf karena ini kan yang nunggu orangnya sudah sepuh gitu, tidak bisa gitu, biasanya bisa telepon ke anaknya, nanti bisa transfer ya. Jadi nanti menghubungi anaknya, nanti dari kami petugas itu memberikan nomor rekening yang bisa ditransfer oleh keluarga pasien. Jadi nanti keluarga pasien itu cukup memberikan bukti transfernya saja. Jadi ketika bukti transfernya sudah diberikan ke petugas nanti sudah cukup. Sudah nanti kita ya. Selain itu misalnya kalau bayar cash, saya kan punyanya uang cash Pak, bisa sangat bisa itu kalau uang cash. Kemudian juga pakai kris juga bisa. Sekarang kan itu ya semua kayaknya pembiayaan itu kan teknologi sekarang sudah tidak membawa uang cash ya, karena takut hilang atau dan sebagainya. Nanti kalau mau membayar cash maupun kris ataupun juga transfer bisa. Jadi sangat-sangat fleksibel ini mengikuti perkembangan teknologi Mbak Reni ya. Betul. Terus untuk ini Pak, obat pulang yang mau dibawa oleh pasien itu apakah keluarga harus ngantri di apotek menunggu obat untuk yang dibawa pulang gitu? Oh, tidak Mbak Reni. Kalau di ruang VIP itu kan pelayanannya excellent ya. Jadi pasien ataupun keluarga pasien itu tinggal menunggu di kamar saja. Nanti kami dari petugas, kalau obat pulang itu kita tidak perlu antri di apotek ya. Kalau misalnya kan kalau dulu-dulu itu kan harus antri dulu di apotek setelah bayar dari kasir. Nah, ini tidak. Jadi cukup nunggu di kamar saja. Nanti kami dari petugas ruangan yang menghubungi apotek. Jadi nanti apotekernya sendiri yang mengantar obat ke ruangan. Jadi nanti petugas apotekernya akan menjelaskan, ini obatnya diminum sehari berapa kali kayak gitu. Kemudian ini kegunaannya untuk apa gitu. Kemudian cara minumnya seperti apa, perlu dicampur atau enggak. Terus obat-obat misalnya yang harus dihentikan, misalnya terjadi alergi atau apa. Nah, itu nanti semua dijelaskan secara lengkap oleh petugas dari farmasi. Nanti biasanya apotekernya sendiri yang datang ke ruangan. Itu Mbak Ren. Iya. Benar-benar excellent service ya untuk pasien. Kami berusaha memberikan yang terbaik ini untuk betul. Yang terakhir mungkin Pak Waloyo bisa disampaikan kepada pemirsa Sobat Sehat RSSP semuanya yang penasaran masih bertanya-tanya tentang konsep pelayanan unggulan di ruang VIP Wijaya Kusuma RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Terima kasih Mbak Reni. Ini saya akan menyampaikan bahwa pelayanan VIP atau pelayanan di ruang Wijaya Kusuma itu bukan sekedar ruang perawatan ya. Sekali lagi Mbak Reni, untuk VIP ini kan ada ruang VIP, ada VVIP dan Super VIP ya. Jadi ada 3 jenis layanan itu. Nah, jadi di situ bukan hanya ruang perawatan biasa, tapi juga merupakan sebuah komitmen untuk menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan bagi pasien maupun keluarga. Jadi kami dalam memberikan pelayanan itu tentu akan sangat-sangat mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan bagi pasien maupun keluarga. Nah, dengan fasilitas yang luar biasa lengkap di rumah sakit ini, kemudian tim-tim yang responsif ya, karena baik perawat, dokter, farmasi, ahli gizi, dan semuanya fisioterapi itu terlibat dan sangat-sangat responsif ketika ada keluhan pasien. Kemudian juga layanannya terintegrasi. Jadi kami hadir untuk memenuhi permintaan dari para pelanggan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Priyonegoros ini agar bisa memberikan pelayanan yang optimal. Jadi apabila Anda semua para pemirsa, para sahabat RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros yang ingin mencari rawat inap yang mengutamakan kualitas, privasi, dan pelayanan yang prima, kami Ruang VIP Wijaya Kusuma RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen siap mewujudkan keinginan Anda semuanya. Terima kasih Pak Waloyo, sangat inspiratif obrolan kita pada pagi sama-sama, hari Mbak ini Reni, ya Pak ya. Semoga pelayanan di ruang VIP, VVIP, dan Super VIP Wijaya Kusuma RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen ini bisa menjadi inspirasi bagi unit-unit lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Iya, sama-sama Mbak Reni. Mudah-mudahan rumah sakit kita bisa berkembang pesat dan mengikuti perkembangan zaman. Amin. Baik sahabat sehat semua, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap nantikan episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen, Baktiku untukmu.